Oke, ini aku camp selanjutnya di pantai Lok Matali. Ini jalurnya, ada kandang ayam di sini. Tuh parkirnya tadi di sana. Nanti besok pagi aku spill ya Allah, bau banget. Kok jalannya, aduh, bau banget, bau tai ayam. Soalnya di sini kandang ayam, guys. Yuk kita naik. Bismillah. Oke, aku nanjak kembali solo. Biasa saya bersolo hiking. Ini ke pantai Lok Matali. Aku pemandu jalan hanya Google Map. Nah, jika kalian yang mau ke sini, lihat aja Google Map. Kalau Anda bisa melihat dengan benar, maka kalian sampai ke tujuan yang benar. Oke. Nah, situ aja. Aku nggak ada ngerekam jalan umumnya ya, karena bisa kalian nanti lihat dari Google Map. Oke. Ini udah jam 17, 12, berarti udah jam 5 lewat ya. Karena trekkingnya kata orang-orang yang udah pernah kesini itu kurang lebih 30 menit sampai 40 menit. Dan kata abang yang di parkiran tadi, dia bilang hanya 35 menit. Kita coba. Oke. Nah, jalurnya begini. Dan itu banyak binatang seperti monyet. Ya, monyet kalau di hutannya pastilah ada ya kan. Bapak kau. Tuh, monyetnya berwarna hitam. Jadi lain daerah, lain hutan, lain juga warna monyetnya. Tuh dia, loncat-loncat dia tuh. Si monkey. Aduh, kayak kera ya, bukan monyet. Karena ekornya lebih panjang. Kalau monyet itu yang ekornya pendek, yang pantatnya lebar gitu. Aduh, ini kera. Seperti inilah jalur menuju ke Lok Matali, pantai Lok Matali. Oke. Aduh, pegel. Ya, semoga kali ini aku tidak tersesat ya, seperti ke pantai Langge. Pantai Langge itu aku tersesat, betul-betul tersesat. Putar balik untuk berjumpa sama orang yang mau ke sana juga. Kalau enggak aku udah ngelilingi hutan. Nah, gini penampakan. Truknya itu ya seperti naik gunung juga. Cuman lebih bisa ya, untuk pemula boleh lah. Pegel. Lanjut lagi ke atas nanti tuh truknya. Let's go. Aku hanya bawa air minum aqua gelas hargaan 2000, beli 4. Malas bawa banyak-banyak, aku juga sendiri kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hutannya sunyi ya, karena ini masih jam 5-an ya, dan masih terang. Karena Banda Aceh tuh gelapnya itu lebih lama daripada bagian-bagian kayak Sumatera Utara gitu. Itu lebih lama, lebih cepat. Kalau yang di daerah Banda Aceh ini, karena dia di ujung barat, maka gelapnya itu lebih lama. Oke. Trek berikutnya seperti ini. Akar-akar. Ya, bagi-bagi pemula boleh lah ya. Bagi-bagi pemula untuk datang ke tempat ini boleh.
Aduh. Tuh. Ini aku tidak membawa perlengkapan mandi ya, karena mandi di pantai airnya kan pelikat tuh, mengandung garam. Jadi sama aja dong mandi 2 kali. Ini ada perduaan ke kanan dan ke kiri. Aku lebih milih ke kanan. Kayaknya sama deh jalurnya, tembusnya juga sama tuh. Tuh. Sama tembusannya. Tuh. Ini tembusannya. Kita naik lagi ke atas. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Udah kayak naik gunung gue. Oh my god. Treknya beginian. Treknya beginian. Semoga pantainya cantik lah ya. Yang pula sampai zong. Tuh. Treknya betul-betul trek gunung. Pantai trek gunung. Aduh. Ya Tuhan. Capek banget. Treknya. Aku kira landai. Ternyata menaik gue juga rupanya. Oke. Jauh ternyata. Aku hanya membawa makanan kayak beli nasi tadi seharga 6.000 2 bungkus dan air sama sedikit ketan tadi sama ya kayak bubur gitu. Aku nggak ada masak-masak, ribet kalau sendiri kalau masak-masak. Aku istirahat dulu, capek sumpah. Treknya masih panjang nih kayaknya, 35 menit ya, panjang kayaknya. Oke. Pantai Lok Matali, lihat aja di Google Map, itu ada gambar pantainya. Oke. Nah, kelihatan di video ini kayaknya landai ya kan, tapi aslinya itu dia terjal, bukan terjal kali, maksudnya ada mendaki-mendaki lah gitu. Nggak landai. Tuh, kayak gitu treknya. Ibaratnya dibilang landai nggak juga, dibilang terjal kali nggak juga. Ya intinya ada menanjaknya lah, gitu. Aduh. Sendiri guys. Semoga jumpa orang baru lagi. Semalam aku ada jumpa orang baru. Aduh, ya Allah. Pegel sekali, wih. Katanya abang gitu ke Tapang lebih lama lagi treknya, sampai 2 jaman katanya. Laut Ketapang juga bagus. Nantilah kalau memang aku nanti mood atau penasaran yang lebih tinggi, aku coba untuk menelusuri Laut Ketapang. Ya aku orangnya gabut gitu aja. Kalau nggak pas di hati aku lewatin. Kalau nggak ya sudah, nggak harus memaksa banget gitu. Ini nih, sampai di tempat pos nih. Pos, ada posnya juga ini. Bukan pos sih. Tuh, sampah tolong ya. Nih, tolong sebagai kesadaran manusia ya. Entah dibakar gitu. Ini nggak dibiarin aja. Kayak lempar batu sembunyi tangan lah ya ibaratnya. Berbuat tidak bertanggung jawab tuh sampahnya. Padahal plastik ini bisa dibakar. Tapi sebagai manusia yang tidak punya kesadaran, ya susah untuk dimengerti dan dibilangin ya. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing lah ya. Oke. Nah, ini baru landai nih. Ini treknya landai nih. Oke. Tuh.
kayak landai turunan, tanjakan nih, landai nih, kayak gini enak nih. Emang kalian berani di hutan sendirian di jalan? Hah? Emang kalian berani? Ya berani dong. Masa lu nggak berani? Harus berani dalam hidup ini menjalani sesuatu. Jangan lari dari kenyataan yang ada. Iya. Kata-kata apa itu? Aku sendiri nih guys. Lihat nih hutannya begitu cantik untuk dilewati. Tuh, keren nggak sih? Ya, semoga kalian mempunyai keberanian seperti aku untuk menelusuri suatu tempat yang kalian inginkan suatu saat nanti lah ya. Atau kita bisa join, atau kita pergi bareng gitu sebagai petekad yang kuat. Asik petekad ya. Oke. Keren. Ini kayaknya turunan semua landai, nggak nanjak. Keren nggak sih petualangan? Si Unyil dong gue, atau si Dora. Si Dora tuh nama kereta gue. Tuh kalian baca tuh baik-baik tuh. Sampah yang kamu buang hari ini adalah luka yang kamu tinggalkan untuk bumi. Tuh, bumi aja kamu lukain, apalagi hati manusia kamu lukain. Sangat sungguh tega kamu ya. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Oke, tuh tengok tuh aqua tuh. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali. Tadi aku ada jumpa orang, cuman aku nggak videoin tadi. Orang yang mau balik. Mungkin dia pemancing ya. Karena bawa alat kayak menyelam gitu, kayak memanah ikan. Oke. Ini turunan tapi gelap banget. Tuh, nggak gelap sih, cukup terang. Kalian jangan takut untuk pergi sendiri, karena ada aku. Iya. Tuh, batu-batuan, berbatuan. Ngeliat ini turunan semua, tanjakan, turunan. Seperti itu. Ini udah mulai gelap. Memasuki lorong-lorong apanya rimbunnya hutan. Hah. Aduh, yo. Bismillah. 35 menit. Aku nggak ngitung ya. Seberapa sampainya aja lah. Mau 35 menit, mau 20 menit, atau mau 1 jam, aku nggak peduli. Yang aku sampai ke tujuan yang aku tuju. Begitu. Gelap banget nih. Kayak rimbun gitu dia. Tuh. Aduh. Jalannya setengah jam jauh juga. Oh mak, ini terlalu rimbun weh. Kayak masuk lorong-lorong gitu. Pertualangan nggak tuh ya? Nah, aku kasih tunjuk tuh. Kayak gini. Kayak hutannya itu kayak ngelengkung gitu. Tuh. Nah, ini bagus nih untuk jalan-jalan estetik kalian buat apa ya? Jalan-jalan untuk video-video ala-ala konten-konten gitu. Ini udah landai semua jalannya. Yang awal-awalnya tadi menanjak. Aduh. Tuh. Tapi nggak ada bunyi ombak ya. Katanya pantai Lok Matale ini tidak memiliki ombak yang kuat. Mungkin dia tenang, bisa berenang di situ. Tuh, ceret. Siapa yang punya ceret tuh? Kalian kutip itu ceret kalian itu. Jangan kalian buang sampah situ ya. Oke, berikan tanggapan kalian terhadap hutan ini. Hutan yang sangat cantik, tapi dikotori oleh sampah. Sampah-sampah kalian yang kalian bawa ke sini, kalian taburkan di sini. Di mana hati kalian sebagai manusia? Iya. Kelas nggak tuh? Kalian nodai dan kalian lukai hutan ini dengan sampah. Kalian benar-benar keterlaluan. Ala Syahrini dong gue. Tuh. Aduh. Tuh. Begini akar-akar, tanjak-tanjakan, akar lagi, naik lagi. Jangan kalian taburkan sampah di sini.
karena ini sangat tak pantas kan lakukan, ya. Nah, ini ada sedikit turunan nih, turunan. Berarti jalannya turun naik, seperti naik gunung ya, pas lah. Tuh, turun naik, turun lagi. Nih, bau ini, bau apa namanya? Bau apa ya? Seperti bau bulu-bulu binatang gitu. Tah landak, tah apa gitu. Aduh, ya Allah Tuhan, pegel bahuku. Tuh, hutannya begini. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini hutannya. Aduh, ya Allah Tuhan. Seperti naik gunung deh. Tapi hasilnya pantai. Bukan MDPL. Tapi 0 MDPL. Hasilnya 0 MDPL ini. Oke. Nah, jalannya bercabang-cabang nih. Tapi tembusannya tetap sama. Oke. Ini turunan. Oke. Kita sudah sampai. Abang-abang itu ngecapnya di situ. Aku cari tempat. Wih, di sini banyak sampah, wih. Sampah, wih, gila, wih, sampah, wih. Mana tanggung jawab kalian sebagai manusia? Oke, kita spill dulu ya. Ini sampah. Kita lihat tempat yang bagus untuk mendirikan tenda. Kita ke sana. Ini orangnya pada jemurin ikan asin ya. Keren. Kita sudah sampai. Ini orang di sini. Nah, beginilah penampakan Pantai Lok Matali. Apa yang bagus di sini? Biasa aja. Bagaimana menurut kalian? Tolong di komen dan dijawab dengan baik. Sampahnya banyak banget. Iya, ternyata di sini bisa berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Oke lah ya, kita cari lapak tenda dulu untuk mendirikan tenda karena aku capek banget. Oke. Wih, sampahnya, wih, disambut dengan ombak yang begitu ganas. Oke, aku mau cari lapak dulu. Oke, aku coba mencari lapak di sekitaran sana. Tak ada tangga gitu. Kayaknya lebih bagus lapak di sana atau di sana. Oke, aku coba ke sana ya, oke. Aku mencari lapak. Sampai di Pantai Lok Matali. Mana yang bagusnya? Nggak bisa lewat sana. Sini aja deh. Di sini banyak batu karang. Jadi bagi kalian yang tidak pakai selop mungkin bisa terluka. Di sini sudah ada tenda orang juga. Mungkin aku dirikan tenda di sana deh kalau ada lapak. Kalau nggak ada lapak aku balik lagi ke sana. Di sini bagus nih. Tapi nggak ada tempat berhamoknya. Aku pengen berhamok. Mana ya? Tuh banyak pemancing handal. Kalau ini keren nih. Cari lapak ya. Ini keren juga tempat ngecamp. Kalau dapat ikan di sini dibakar, wih, mantap kali. Tapi aku nggak kepikiran begitu tadi. Bawa malas aku. Di sini bagus nih. Sini bagus nggak sih? Atau ke sana lagi aku mencari tempat lapak. Nggak ada lagi. Kayaknya mantap kali tempat memancing malam-malam di sini, bakar ikan. Wih, mantap.
Aku di sini aja lah, capek aku di sana. Kayaknya di sini bagus juga deh. Tapi mereng. Karena di sini bisa berhamok nih, ada kayu 2. Oke lah. Aku mendirikan tenda di sini aja. Wih, ada lorong di situ, wih. Sini aja lah kali ya. Aku geserin batu-batu karang ini untuk mendirikan tenda di sini. Oke lah, bismillah. Oke, tenda aku sudah siap berdiri karena anginnya nggak terlalu kencang nanti. Tuh pemandangannya pantai, menghadap ke pantai. Jadi aku buka aja nih tendanya karena camp di pantai itu terlalu panas. Jadi disengaja untuk dibuka aja. Karena tadi aku membeli makanan, jadi aku mau makan dulu. Ini nasinya dibungkus dengan daun dengan harga 6.000. Aku pilih tadi yang ikan sama udang. Ikan 6.000, udang 6.000. Jadi totalnya 12.000 dan aku beli semacam kola bukan bubur. Dan ini ada ketan pulut dan air. Itu aja, karena kalau kita solo ini nggak perlu ribet-ribet. Yang penting kita sampai tujuan dengan selamat dan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Oke, aku mau makan dulu. Nah, beginilah penampakan makanan yang terdiri dari udang dan sayur. Ini udah jam 6:30, tapi masih terang. Karena di bagian barat-barat ini gelapnya itu lebih lama daripada bagian-bagian timur, kayak bagian-bagian utara, bagian-bagian selatan. Ya, beginilah suasana di pantai Lok Matali. Tuh kayaknya ada bunyi tot perahu nelayan itu kayaknya. Nelayan berlabuh mencari ikan. Apabila dia berlabuh dan bersandar di sini, kita akan beli ikannya. Tapi nggak ada bumbu untuk dibakar, gimana coba? Ya begitulah kira-kira ya. Kayaknya kalau mancing-mancing untuk malam hari ini cocok nih. Karena pada malam hari itu ikan tuh muncul ke permukaan untuk mencari makan gitu paling. Jadi cocok untuk mancing. Nah, lain kali kalau mau kesini jangan lupa bawa pancing, oke? Good morning, selamat pagi yang kelabu. Hari pagi ini aku malas sekali keluar tenda karena di luar itu seperti itu. Tuh seperti itu tuh, males. Aku lagi mageran. Dan aku hanya di tenda aja kayaknya. Nanti aku ke sana lihat-lihat bentar, lihat lokasi atau lihat tempat yang bagus lah. Habis aku packing.
dan aku cari tempat yang lain yang lebih bagus daripada ini. Oke, begitu aja lah kira-kira ya gambaran dari pantai Lok Matale. Oke. Beginilah suasana pagi di pantai Lok Matale. Nah, di situ kayaknya pantai Ketapang. Karena dia satu jalur. Kalau dia ke Lok Matale ini belok ke kanan, tapi kalau yang Ketapang ini kayaknya ke kiri. Dan di sananya lagi, di balik Ketapang itu pantai Langge yang aku kunjungi pertama kali. Yang aku tersesat itu, cuman aku tidak menemukan air yang muncrat-muncrat gitu, yang ada lubangnya. Tadi mana kata orang itu di balik-balik tebing itu, tapi aku berusaha untuk mencari tempat itu tapi tidak ketemu juga. Jadi aku balik aja deh, karena jalannya juga medan areanya terlalu ekstrim untuk menuju ke pantai Langge itu. Nah, beginilah suasananya. Ini aku lagi jemurin tenda karena di bawahnya itu tempat alasnya itu agak sedikit basah. Tuh bentar lagi aku mau packing. Ya beginilah suasana pagi. Di situ banyak juga ada orang-orang yang memancing. Mungkin dia tidak mendapatkan ikan, jadi galau lah gitu, nggak mendapatkan ikan ya kan. Mungkin lemparan pancingannya kurang jauh gitu. Ini betul-betul harus jauh karena di sini kan ombaknya agak lumayan besar ya. Jadi umpan itu bisa ketarik lagi dengan ombak. Jadi lemparnya harus jauh gitu. Kalau enggak dengan katapel itu bisa jauh dari tengah itu. Ya beginilah suasana pantai. Ya lumayan lah untuk untuk tempat wisata. Di sini airnya terlalu jernih tuh, nggak keruh, airnya jernih. Ayo kita lihat bagaimana airnya. Airnya jernih. Di sini tidak memiliki pasir ya. Mungkin pasir yang di sana aja, tapi tidak keruh gitu. Kan ada juga pantai yang airnya keruh karena gelombang dan terkikis oleh pasir. Di sini airnya jernih. Tuh. Jernih banget airnya. Ini di sini jernih tuh. Bagus pantainya. Nah. Oke. Ini udah jam 9, aku mau packing dan pulang. Situ kayaknya biru juga lautnya. Nah, sepertinya itu ada ini ya, jasa open trip gitu, ada perahu yang menuju ke sini. Tuh, kita lihat ya. Tuh. Ada perahu yang menuju ke sana, kayaknya bisa dari sana deh. Cuman mungkin itu bayar lagi kayaknya. Ya wajar lah ya, namanya juga open trip atau gimana gitu. Oke, ini aku selesai packing. Mau lihat-lihat sekitaran dulu di sini. Sepertinya yang di sana itu bagus. Lautnya kayaknya airnya tenang. Kita menuju ke sana. Ini ombaknya udah mulai ganas ya. Udah mulai tinggi. Kita menuju ke sana dulu, melihat sekedarnya aja. Sebagai rasa penasaran apa yang ada di sana. Tuh ada juga perahu nelayan. Warnanya merah ya, kayak ikan kakap merah. Oke. Woi. Ternyata batunya di sini lebih besar daripada yang di sana. Licin. Ternyata sangat licin. Kita menuju ke sini aja. Tuh. Wih, di situ bagus tuh. Di sana itu bagus. Keren. Kita menuju ke sana ya. Melihat keindahan Pantai Lon Aceh. Keren.
Pantai Lon Aceh. Bagus. Keren, cantik. Ke mana ini? Aduh. Tuh. Banyak berbatuannya juga di sini. Tuh, ternyata di sini bentuknya seperti ini ya, guys. Seperti ini bentuknya. Tuh. Udah sampai di sini. Keren. Pemandangannya. Mantap. Oke, aku mau balik lah. Oke. Kita cari tempat lagi yang lebih mantap daripada ini. Oke. Tuh, keren banget. Ini aku udah sampai di bawah, turun. Kita menuju ke parkir kereta ya, parkir motor. Parkir motor. Oke. Ini para peternak ayam. Nah, parkir motornya di sini. Aku tunjukin ya, guys. Warung. Ini ada budidaya udang. Nah, di sini parkir motornya. Panas ya. Oke, itu si Dora. Ini salah satu merupakan budidaya udang. Udang-udang super lah ya. Tuh. Budidaya udang. Seperti ini pengelolaannya. Itu juga laut di sana. Itu gunung, aku lewat sana tadi. Sana. Sampai Banda Aceh. Oke. Mau istirahat dulu sampai bener